Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja. Kali ini aku bakal cerita ini pemakaianku suka dukanya pakai Samsung Galaxy M15. Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini, boleh banget guys video ini ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan sebelum kalian beli. Sekarang kita lihat dulu untuk harganya. Waktu video ini dibuat, ini aku cek harganya di toko resminya Samsung nih, Samsung Official Shop. Harganya di 2,4 jutaan, 2.499.000. Tapi ini kadang-kadang bisa turun harga, guys. Seperti di TikTok nih, kalau kalian juga nih mau beli HP baru, kalian bisa mampir di TikTokku nih, di HP Bae. Nih, misal nih Samsung Galaxy M15 nih harganya cuma 2,2 juta. Kalian bisa follow TikTokku, di sini aku juga taruh banyak HP-HP yang menurut aku rekomendasi yang tentunya juga dari seller official store gitu, guys. Sekarang aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai waktu pakai HP ini. Pertama, pada bagian performanya sekaligus jaringannya. Ya, nggak cuma ngomongin performa doang, guys. Di sini karena chipsetnya sudah pakai MediaTek Dimensity 6100 yang ini sudah support jaringan 5G. Jadi ini jelas mantep ya, HP 2 jutaan jaringan udah 5G. Meskipun untuk pemakaianku, aku nggak nangkep jaringan 5G-nya guys. Karena di tempatku sepertinya belum ada. Di sini masih 4G aja guys. Kalau untuk performanya sendiri, namanya HP 5G sih biasanya pasti kenceng. Untuk RAM yang aku pegang 6 GB internal 128. Untuk pemakaian keseharianku buat multitasking ngejalanin aplikasi yang lumayan banyak kayak aplikasi sosmed, internetan, chatting gitu, pokoknya udah lancar banget sih. Tidak ada kendala aplikasi yang kerasa lemot dalam ngebukanya guys. Buka tutup berasa satset aja gitu. Terus ini juga HP Samsung 2 jutaan yang performanya enak buat main game. Di sini aku pakai Mobile Legends, settingan grafis bisa super ultra maksimalnya. Mau dipakai rata kanan sekalipun ini juga performanya masih enteng-enteng aja. Tiap malam bahkan aku pakai HP ini buat push rank sama temen-temen tuh udah lancar, pokoknya nggak ada kendala. Untuk main PUBG di sini dapat settingan grafis maksimal HD High atau Balance Ultra. Untuk performa dalam keseharian biasanya aku pakai di Smooth Ultra aja udah cukup. Apalagi HP ini juga sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Jadinya untuk pemakaian PUBG kayak gini buat geser-geser atau nembak-nembak atau goyang-goyang pokoknya udah enak banget dah. Di game PUBG ini aku juga nggak ada kendala guys, pokoknya udah lancar aja. Terus buat main Genshin Impact ini game berat sih. Ya aku ngejalaninnya pakai grafis di rendah aja guys. Itu kadang-kadang di FPS 30 kan masih ada sedikit struggle kayak patah-patah dikit. Tapi titik paling enaknya itu dipakai di mode grafis terendah. Itu sih udah lancar banget. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian kualitas layarnya. Meskipun di sini dari modelnya masih water drop, tapi layarnya ini sudah dari Super AMOLED. Resolusinya juga udah standar 1080p dan kerapatannya di 390an ppi dan punya refresh rate 90 Hz. Jadi tampilan layar HP ini tuh berasa ngejreng, kunjreng gitu karena udah Super AMOLED, warnanya berasa cerah gitu guys. Karena sudah 90 Hz buat scrolling-scrolling juga enak. Jadinya tentunya HP ini mau buat nonton-nonton, mau buat main game, mau buat scrolling-scrolling sosmed, layarnya udah maksimal, udah nyaman banget. Terus untuk kecerahan layarnya juga ini bagus guys, bisa sampai 800 nits. Jadi waktu dipakai di luar ruangan, apalagi kayak di bawah terik matahari, tergolong layarnya masih terang gitu, masih kelihatan cukup jelas. Selanjutnya suka yang tiga pada bagian kameranya. Untuk kamera di sini lensa utamanya bisa sampai 50 megapiksel nih. Terus kameranya yang ada tiga, di sini bukan gimmick. Yang kedua ini tengah adalah lensa ultra wide. Di sini kepake banget guys. Cuman harus di setting jangan di 50 MP. Kalau di 50 MP nggak bisa pakai ultra wide. Di 12 MP aja ini bisa nih 0,5 jeder tuh, lebar banget. Jadinya ini fungsionalnya tuh dapat buat keseharian. 50 megapiksel bisa dapetin foto yang tajam dengan kualitas gambar yang menurut aku juga masih bagus, natural gitu. Warnanya juga berasa pas dengan kondisi aslinya. Detailnya jelas, di zoom-zoom pun berasa tidak pecah gitu. Terus bagusnya lagi lensa ultra wide-nya itu keren banget, bisa foto di tempat sempit ataupun foto buat dapetin objek pemandangan gitu guys. Asli aku suka banget karena HP 2 jutaan jarang yang punya lensa ultra wide. Untuk foto siang hari sih seperti kalian lihat hasil jepretannya udah aman banget guys. Terus untuk foto di malam hari di sini ada mode malam ya, meskipun mode malamnya tuh nggak begitu signifikan dibanding mode autonya. Tapi menurut aku udah cukup bagus karena ngebantu gambar jadi sedikit terang, warnanya lebih menarik dan noise-nya lebih minim. Oke guys, ini hasil video dari Samsung Galaxy M15 5G. Berbeda dengan Samsung Galaxy A15.
Di situ nggak ada sensor gyroskop, nggak bisa stabil. Di sini bisa pakai stabilisasi, guys. Seperti kalian lihat, videonya stabil, anteng, tidak guncang-guncang. Padahal aku rekamnya cuman pakai tangan doang. Kualitas gambarnya juga bisa dibilang bagus, natural gitu, mirip sama kondisi aslinya. Terus untuk kualitas fokusnya di sini aku cobain, set, bisa dibilang cukup kenceng. Dan bagusnya lagi di sini juga sudah punya lensa ultra wide, tapi nggak bisa langsung pindah, guys. Harus jeda dulu videonya. Sekarang sudah pakai lensa ultra wide atau 0,5. Jadi angle yang ditangkap itu luas banget ya, mirip kamera action atau kamera GoPro gitulah. Dan di sini videonya malah yang aku lihat lebih stabil ya dibanding lensa utama. Ini lensa ultra wide kepake banget buat rekaman untuk ngambil angle lebar, guys, kayak gini nih. Daya tangkapnya luas banget. Kualitas warnanya tidak sebagus lensa utama, tapi di sini kepake banget, guys. HP 2 jutaan punya lensa lebar. Di brand lain masih cukup jarang. Di sini udah lebar dan stabil. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian baterainya. Ini sih bagus banget ya, HP Samsung yang kapasitasnya itu 6000 mAh. Untuk pemakaianku sih ini awet banget ya. Di sini aku ngejalanin beberapa aplikasi yang masing-masing itu setengah jam. Nonton YouTube setengah jam kurang 4% aja. Kalau di HP lain seingat aku itu kurang 5%, guys. Terus scrolling Instagram, Facebook, TikTok kurang juga 4%. Untuk main Mobile Legends setengah jam kurang 5%. Di HP lain rata-rata ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, guys. Terus main PUBG setengah jam kurang 6% juga. Kalau di HP lain ada yang kayak gini, ada juga yang 7%-an gitu, guys. Kalau main Genshin Impact setengah jam kurangnya juga mantep, cuman 7% aja. Dari percobaan barusan, aku ngerasain HP ini lebih awet meskipun di-compare dengan HP 6000 mAh kayak di Tecno Pova 6. Lebih awet di sini, guys. Pokoknya HP ini dipakai dari pagi sampai malam udah sangat aman-aman banget, guys. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian fiturnya, guys. Ada dua fitur yang aku suka di HP ini. Kalau fingerprint jelas sudah punya ya di bagian samping, tapi ini udah standar. Ya, fitur pertama HP ini masih punya jack audio, di mana HP lain udah mulai pada ngilangin, guys, kayak Infinix Note 40, terus Tecno Spark 20 Pro Plus, terus mikrofon HP ini juga udah ada dua, atas sama bawah. Terus HP ini juga masih punya NFC. Mungkin kalau di HP Transsion Holding aku rasanya wajar, tapi ini HP Samsung, guys, dikasih NFC di kelas 2 jutaan dengan spek yang kayak tadi udah bagus. Asli ini keren banget sih. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian UI-nya sama update software-nya yang bagus banget. Ya, ngomongin UI dari dulu HP Samsung One UI-nya asli berasa nyaman banget. Aplikasi bloatware bawaannya tidak banyak, nggak ada iklan, animasinya juga berasa simple, multitasking di bagian settingannya juga berasa gampang dipahamin gitu. Aku juga nggak ngerasain adanya bug. Terus kalau ngomongin update software, asli HP ini juga mantep banget karena dapet jaminan pembaruan nih untuk OS-nya bisa update 4 kali, guys. Terus untuk security patch-nya, keamanannya bisa sampai 5 kali. Jadi update OS-nya 4 tahun, update keamanannya 5 tahun. Gokil banget, HP 2 jutaan yang lain jarang yang kayak gini. Oke, barusan aku udah sharing pada bagian sukanya. Sekarang aku mau sharing pada bagian dukanya waktu pakai HP ini. Biar adil aja, nggak cuma ngomongin bagusnya doang. Lo dibayar ya, Bang? Takutnya dikira kayak gitu, guys. Oke, duka yang pertama waktu pakai HP ini jelas pada bagian bodinya yang tebel dan berat. Untuk berat, HP ini udah di atas 200 gram. Lebih tepatnya 217 gram. Ini tergolong HP yang lumayan pegel, guys, dipegang dengan satu tangan lama-lama gitu. Terus untuk tebelnya juga 9,3 mm. Pokoknya pegang HP ini berasa gemuk aja itu, guys. HP-nya tuh kayak aduh, kayak tebel banget gitu sama berat lumayan gitu. Ini belum dipakein casing. Kalau dipakein casing tambah kerasa bulky, tebel dan beratnya, guys. Terus untuk ngomongin desain juga aku ngerasanya ya dibanding HP 2 jutaan yang lain, ini tergolong yang agak kurang, guys. Karena materialnya masih kerasa banget polesan plastiknya gitu. Gak ada mewah-mewahnya, guys, menurut aku. Aku suka pada bagian modelan kameranya aja. Di luar itu ini finishing garis-garis kayak gini berasa agak alay sih atau lebay gitu. Terus gampang banget kena bercakan sidik jari, materialnya juga ya kerasa plastiknya gitu. Gak ada mewah-mewahnya, guys. Selanjutnya duka yang kedua pada bagian bezel layarnya yang tebel banget. Jadi memang HP ini kurang banget pada bagian penampilan ya. Tadi desainnya berasa biasa aja, backdoornya kerasa plastiknya, pegangannya berat dan
tebal, ditambah lagi tampilan depannya juga kayak gini tuh, bezel samping kanan kiri atas udah tebel, apalagi yang bawah. Kalau dibanding HP lain, aduh ini tebel banget guys. Bahkan kerasa kayak HP 1 jutaan gitu guys. Bahkan aku punya HP 1 jutaan tuh Samsung Galaxy A03. Dibanding HP ini masih tebelan ini guys bezelnya. Memang kerasa setebel itu, nggak ada mewah-mewahnya sih guys untuk model layarnya ini. Kayak tebel banget gitu. Ini kayak kadang-kadang aduh kurang enak aja di tampilan gitu guys. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian speakernya. Di sini speakernya masih satu aja guys, di bagian bawah tuh mono speaker, di bagian atas tidak ada. Kalau untuk speaker suaranya kalian bisa dengerin sekilas sebentar nih kayak gini. Karena speaker satu jadi berasanya tuh kurang rame guys, kurang lantang, cuman datang dari bawah doang dan ini juga punya kelemahan guys, speaker satu kadang-kadang suka ketutupan gitu. Jadi kalau ketutupan dikit ya udah gitu, kurang enak speakernya jadi kecil. Misal lagi ditaruh kayak gini, lagi rebahan gitu ini kan ketutupan gitu atau lagi dipegang ketutupan tangan dikit tuh kayak gitu tuh. Ya speaker satu yang nggak bisa nggak bisa diapa-apain ya, ini pasrah sih. Nggak boleh ketutup sama ya suaranya nggak lantang banget gitu. Selanjutnya duka yang keempat pada bagian chargingnya guys. Waktu aku beli HP ini, itu juga nggak dapat kepala charger guys. Jadi cuman kabel datanya doang. Beda dengan Samsung A15, di situ masih dikasih bonusan charger di luar boxnya gitu. Karena ini boxnya tipis dan nggak ada chargernya di dalam box fix. Terus ini kecepatan chargingnya juga terbatas guys, cuman di 25 watt. Akhirnya aku pakai nih chargernya dari Samsung saudaranya ini yaitu A15 yang kecepatannya sama juga di 25 watt aja. Untuk ngecasnya lumayan sabar guys, apalagi baterai HP ini juga 6000 mAh. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 1 jam 55 menit, hampir 2 jam. Kalau ngomongin HP 2 jutaan di HP lain yang rata-rata udah 33 watt, 45 watt, ada yang 70 watt, itu cuma 1 jam udah pada full guys. Jadi ngecas di HP ini lumayan agak nunggu sabar gitu. Selanjutnya duka yang kelima, ini yang terakhir pada bagian kamera depannya guys. Aku nggak tahu ini sebenarnya tidak ada masalah dari segi ketajaman atau kayak detail gambarnya gitu. Tapi yang aku ngerasa duka ini pada bagian karakter warnanya yang ini terlalu berlebihan di warna merah gitu guys. Jadi selfie-nya itu tuh agak kemerah-merahan gitu. Ini aku udah cobain di beberapa pencahayaan gitu, tetap aja mukanya kulitnya itu agak kemerahan gitu guys. Di sini aku ngomongin mode auto ya, mode tinggal cepretnya, nggak di setting-setting gitu, apa adanya. Mau foto siang, fotonya tetap agak kemerah-merahan gitu, sebel banget guys. Bahkan foto di pencahayaan yang cukup aja, mukanya agak merah gitu, aneh banget. Sebenarnya di sini ada settingannya guys, tapi lagi-lagi aku tadi ngomongnya kan mode auto yang nggak di setting-setting. Di sini kalau kalian mau yang nggak merah, cobain klik ini dan kalian harus setting nih. Jangan di mode asli. Kalau di mode asli itu agak merah gitu. Di sini mungkin ada, oh ini lebih merah malah. Di sini bisa dicari yang mode agak dingin gitu, mungkin kayak gini tuh agak putih gitu. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Samsung Galaxy M15 5G. Kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli? Kalau aku sih sebenarnya lumayan suka sama HP ini kalau ngelupain pada bagian dukanya. Karena HP ini punya performa yang bagus untuk standar HP Samsung. Jaringannya sudah jaringan masa depan 5G, layarnya kualitasnya juga bagus. Untuk kamera belakang fotonya bagus dan punya lensa ultrawide. Videonya juga bagus nih HP. Untuk baterai seingat aku paling awet di kelas 2 jutaan. Masih punya fitur NFC dan masih ada jack audio. Untuk user interface-nya nyaman, bloatware-nya minim, nggak ada iklan, update software-nya panjang. Kalau menurut aku HP ini masih worth it aja buat dibeli asalkan kalian udah tahu kekurangannya dan kalian tuh nggak mempermasalahkan kekurangan itu. Gas aja beli HP ini HP yang bagus juga. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.